Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Ababil dengan NPM 233510092 dari kelas 5A. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan ujian akhir semester praktikum keamanan komputer dan jaringan yang meliputi pengecekan jaringan, pemindaian menggunakan Nmap, serta instalasi dan konfigurasi Intrusion Detection System menggunakan Snort. Dan perlu diketahui bahwa seluruh proses dilakukan tanpa edit, cut, dan direkam secara langsung. Nah, dengan ketentuan ujian yang sudah saya baca sebelumnya bahwa video ini dibuka dengan perkenalan, kemudian record video tanpa edit atau tanpa cut, dan semua perintah akan diketik secara manual menggunakan Ubuntu dan Kali Linux. Baik, kita langsung saja mulai dari soal pertama. Di sini kita diharapkan untuk menampilkan masing-masing IP di masing-masing virtual machine, yaitu Ubuntu dan Kali Linux. Nah, saya masuk dulu. Kita akan masuk di Kali Linux terlebih dahulu. Kemudian kita ketik ifconfig tanpa spasi, kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa IP dari Kali Linux yaitu 192.168.56.101. Kemudian kita pergi ke Ubuntu. Kita masuk ke terminal. Kemudian sama konfigurasinya, yaitu kita ketik ifconfig kemudian enter. Nah, terlihat di sini bahwa IP dari Ubuntu yaitu 192.168.56.102. Kemudian di sini sebelumnya saya sudah membuat template dari untuk laporan yang akan saya serahkan di ujian nanti. Di sini kita akan screenshot terlebih dahulu. Kita screenshot di bagian yang Kali Linux. Kemudian di sini ada keterangannya bahwa ifconfig dan diperoleh alamat IP-nya yaitu 192.168.56.101. Kemudian masuk juga ke Ubuntu, kemudian kita screenshot.
Di sini pada Ubuntu konfigurasinya yaitu inconfig juga, dan diperoleh alamat IP-nya yaitu 192.168.56.102. Nah, kemudian kita lihat lagi soal nomor 1, yaitu pastikan masing-masing IP saling terhubung di Kali Linux dan di Ubuntu. Nah, kita masuk ke Kali Linux. Di Kali Linux ini kita masukkan, kita ketik ping untuk memanggil si Ubuntunya. Jadi kita masukkan IP Ubuntu tadi yaitu 192.168.56.102. Kemudian kita enter. Terlihat bahwa di sini terhubung. Kemudian kita Ctrl C. Kita screenshot juga perintah ini. Kita masukkan ke laporannya. Di sini keterangannya yaitu uji konektivitas dari Kali Linux ke Ubuntu menggunakan ping alamat IP dari Ubuntu dan sudah berhasil terhubung dari Linux ke Ubuntu. Selanjutnya kita akan uji konektivitas di Ubuntu juga. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita ping, kemudian kita masukkan IP yang dari Kali Linux tadi. Kita mencoba untuk ping keduanya. Jadi ping 192.168.56.101. Kemudian kita enter. Nah, terlihat berhasil juga. Kemudian kita Ctrl C. Kita screenshot. Keterangannya kita buat sama aja, karena sama-sama melakukan uji konektivitas dari Ubuntu ke Kali Linux menggunakan ping alamat IP dari Kali Linux dan sudah berhasil terhubung. Kemudian kita masuk ke ke penjelasan nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 2, yaitu dari Kali Linux lakukan pemindaian ke Ubuntu, yaitu host discovery, scan port TCP aktif. Kemudian yang ketiga ini ada identifikasi service dan versinya. Nah, di sini kita melakukan host discovery. Kemudian kita ketik nmap -sn. Kita masukkan IP yang dari Ubuntu tadi, 192.168.56.102. Nah, di sini IP-nya bisa berbeda-beda untuk setiap laptop atau setiap PC. Jadi nanti disesuaikan aja untuk teman-teman
sesuai dari IP yang dikeluarkan oleh Ubuntu dan Kali Linux-nya. Kemudian nmap min.sn 192.168.56.102. Kemudian kita enter. Nah, perintah nmap ini biasanya digunakan untuk kita mengetahui apakah host target itu aktif tanpa melakukan pemindaian port. Jadi opsi min.sn itu hanya melakukan ping scan saja. Jika host aktif, maka akan ditampilkan sebagai host is up. Nih. Kemudian kita screenshot. Nah, di sini kita keterangannya bahwa host discovery berfungsi untuk mengecek atau mengetahui apakah alamat IP yang kita tuju ini aktif dan melakukan scanning dalam satu alamat IP address yang dituju dan dapat dilihat bahwa tertera memakan waktu 16.70 seconds yang sudah berhasil. Kemudian kita lakukan scan port TCP aktif di Kali Linux dengan kodenya yaitu nmap min s kecil t besar, kemudian kita pakai IP Ubuntu juga 192.168.56.102. Kemudian kita enter, kita tunggu. Nah, di sini prosesnya juga sama, setiap PC atau laptop akan berbeda-beda. Saya lihat di PC teman saya sebelumnya, ini mereka melakukan pemindaian dari Kali Linux ke Ubuntu ini ada yang sebentar, ada yang cepat. Jadi tergantung laptopnya masing-masing. Nah, di sini terlihat sudah berhasil. Kita lakukan scan port TCP-nya. Kemudian di sini keterangannya scan port TCP ini berfungsi untuk mengecek apakah ada port yang aktif atau tidaknya sesuai dengan ketentuan pada output yang kita dapatkan. Terdapat ada 1000 TCP yang tertutup, 1000 TCP port yang tertutup.
kita melakukan identifikasi service dan versinya. Di sini dengan konfigurasinya yaitu nmap min s kecil v besar, kemudian kita pakai IP-nya juga dari Ubuntu 192.168.56.102, kemudian kita enter. Dengan opsi min s v ini, nmap akan menampilkan service yang berjalan pada setiap port beserta versinya. Jadi informasi ini sangat penting dalam analisis keamanan jaringan. Kemudian kita screenshot, kita masukkan ke dalam laporan juga. Keterangannya hasil output kurang lebih sama seperti sebelumnya. Konfigurasi ini berfungsi untuk melihat apakah port dapat kita lihat pada IP Ubuntu dan hanya melihat version dari nmap starting nmap 7.95 ini dari nmap 7.95 pada nmap min s v nya. Udah, saya rasa cukup untuk soal nomor 2 ini. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Di sini kita diharapkan untuk melakukan instalasi dan konfigurasi IDS yaitu Snort ke Ubuntu. Pertama kita lakukan instalasi Snort, baru lakukan konfigurasi untuk mengetahui deteksi ICMP dan deteksi TCP/SYN. Yang pertama kita lakukan instalasi Snort dulu. Nah, di sini kita lakukan instalasi Snort. Sebelumnya saya juga sudah melakukan percobaan dan kemudian ini kita lakukan kita coba di Ubuntu. Kita masukkan password dulu. Kemudian di sini kita coba sudo apt update. Kemudian kita coba sudo apt update. Kita masukkan passwordnya. Dan biasanya ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung dari masing-masing laptopnya juga gitu. Kemudian kita coba untuk screenshot. Sebelumnya kita harus update
dulu sebelum kita instalasi Snort-nya. Nah, ini bertujuan untuk konfigurasi ini bertujuan agar sistem mendapatkan versi paket terbaru dan menghindari error saat instalasi berjalan. Kemudian kita lakukan instalasi Snort. Dengan mengetikkan perintah yaitu sudo apt install snort-min-y. Sudo apt install snort-min-y. Kemudian kita tunggu. Nah, selesai. Kemudian kita screenshot. Nah, Snort ini merupakan instruction detection system atau IDS singkatannya, yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan. Kemudian setelah kita lakukan instalasi Snort, kemudian kita cek versi Snort-nya. Dengan mengetikkan perintah yaitu snort-min-v besar, kemudian kita enter. Nah, jika muncul seperti ini, berarti tandanya itu sudah berhasil. Snort sudah terinstall. Kemudian kita screenshot. Jika versi Snort sudah ditampilkan, maka instalasi dinyatakan berhasil. Selanjutnya kita melakukan edit file konfigurasi Snort. Kemudian di sini kita masukkan sudo nano slice etc slice snort slice maaf sebelumnya, di sini kita masukkan konfigurasinya yaitu sudo nano slice etc slice snort dot titik conf. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita scroll sampai ke bawah sampai menemukan ini ifvar homenet 192.168.56.102. Biasanya ini akan berbeda IP-nya karena sebelumnya saya sudah mencoba konfigurasi ini sebelum melakukan perekaman. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih berbeda, ini bisa dirubah IP-nya ke IP Ubuntu. Nah, tadi IP Ubuntu saya 192.168.56.102. Nah, di sini saya sudah terubah. Kemudian kita kontrol kemudian enter, Ctrl X. Setelah itu kita
masukkan rule tambahan atau custom rule yang disimpan dengan konfigurasi sudo nano, kemudian spasi /etc /nord /rules local .rules sudo nano /etc/node rules, kemudian kita enter. Nah, sebelumnya saya sudah bikin percobaan. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita screenshot karena kita akan merubah deteksi ICMP dan TCP SYN. Rule ini ditambahkan dan akan menampilkan alert setiap kali terdapat paket ICMP menuju jaringan internal. Sedangkan rule tersebut digunakan untuk mendeteksi paket TCP dengan flag SYN, yaitu indikasi scanning atau serangan awal. Nah, setelah itu kita Ctrl O, kemudian kita enter, kita Ctrl X, kemudian kita jalankan snort-nya. Sudo snort min A besar konsol min key min c /etc/nord /nord.on, kemudian min inp 0 S3. Nah, sebelumnya bisa jelasin bahwa min A konsol ini berguna untuk menampilkan alert ke layar. Kemudian kalau min key ini untuk mode quit-nya, kemudian min c ini untuk file konfigurasinya, dan min inp 0 S3 ini untuk interface jaringan yang kita gunakan. Kemudian kita enter. Nah, kita coba cek dari Kali Linux-nya sendiri. Kita masukkan passwordnya.
Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Dari Kali Linux, kita lakukan perintah untuk mengetahui aktivitas yaitu IHMP flood dan port scanning. Kemudian di sini kita lakukan sudo hopping 3 cmp kemudian infloat 192.168, kita masukkan IP dari Ubuntu tadi 5612, kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya, enter. Kita lihat bahwa di sini kita screenshot aja. Serangan ini akan mengirim paket ICMP secara terus-menerus dan Snort akan mendeteksi dan menampilkan alert ICMP sesuai rule yang telah dibuat. Kemudian ini hasilnya. Kemudian kita akan coba melakukan port scanning dengan C, kemudian kita di sini nmap s besar, kemudian sama seperti sebelumnya 192.168.56.102. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, metode S ini untuk scene scan akan terdeteksi oleh Snort sebagai TCP SIM dan alert akan muncul pada konsol. Kemudian kita screenshot. Metode
TCP dan alert akan muncul pada konsol. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5, yang dimana kita diharapkan untuk membuat custom rule baru di local rules dengan pesan alert, yaitu nama, npm, dan uas. Kita akan mencoba. Di sini kemudian kita ketik konfigurasinya, yaitu sudo nano /etc/rules/local.rules, kemudian kita enter. Nah, di sini sama seperti sebelumnya tadi, kita tambahkan rule berikut, yaitu alert icmp any, kemudian homenet any dengan message-nya C2 serangan ping terdeteksi. Misha dengan nama saya Misha Babil, kemudian npm 2335100092 uas. Kemudian titik koma seed titik 210 3 ref titik 2 1 titik tutup kurung bisa serangan pintar deteksi 92. Nah, kemudian kita Ctrl O, enter, Ctrl X, kemudian kita akan jalankan sudo snort min a console min key min c, kemudian /etc/snort titik conf min i spasi inp 0 s3. Kemudian kita enter. Nah, terlihat tidak ada respon. Kemudian kita akan uji dari kali Linux-nya. Kita masuk ke sini. Kemudian kita unlock. Kita masukkan IP dari Ubuntu.
192. Nah, kemudian kita enter sini, kemudian kita lihat di sini. Nah, saat ping dilakukan, Snort akan menampilkan alert sesuai pesan custom role yang telah kita buat sebelumnya, dan ini dinyatakan sudah berhasil. Kemudian kita Ctrl C, kita screenshot. Nah, jadi setelah kita melakukan semua demonstrasi tadi, dan terakhir tadi saat ping kita lakukan dari Kali Linux, Snort berhasil menampilkan pesan alert sesuai dengan role yang udah kita buat tadi di Ubuntu. Jadi demikian demonstrasi ujian akhir semester praktikum keamanan komputer dan jaringan yang telah saya lakukan dari Ubuntu, dari Linux, dan laporannya juga sudah saya buat tanpa edit, tanpa cut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.